Berkisah tentang seorang pemuda lajang bernama Takeru. Dia selalu pulang larut malam karena pekerjaan yang numpuk sekali. Entah kenapa, Takeru merasa tidak bahagia dengan hidupnya yang monoton. Makan lagi, kerja pagi, pulang malam. Begitu setiap harinya. Andai saja ada istri solehah yang menemaninya, mungkin hidupnya akan sedikit lebih rariweh. Bang, perasaan bagian itu nggak ada di animenya, Bang. Ya pokoknya mah intinya sama. Udah jangan ganggu dulu, ini baru mulai. Nah, ketika Takeru menyalakan televisinya untuk menonton sinetron tukang haji naik bubur, tiba-tiba saja dia malah melihat seseorang yang tidak dikenalinya sedang bersantai. Dan dalam sekejap Takeru sudah berada di kahyangan. Orang berambut putih itu mengaku bernama Agus sebagai dewa yang mengatur tata surya. Lantas Agus Dewa Dul memperlihatkan sebuah planet yang bernama Madeus. Agus berkata bahwa dia sering gagal membuat peradaban di dunia tersebut. Maka dari itu Agus menyuruh Takeru untuk pergi ke dunia tersebut dan Agus akan mengawasinya dari kahyangan. Jelas saja Takeru soak alias kaget. Tadinya mau nonton sinetron malah dibawa ke alam baka. Lantas Agus Dewa Dul mengatakan bahwa Takeru sudah mati. Dan jika Takeru menolaknya, Takeru akan menghilang bersama jiwanya lalu dikirim ke neraka jahanam. Jelas saja Takeru kaget karena tiba-tiba mati tanpa sebab. Gimana nggak kaget atuh bro? Takeru belum kawin, belum merasakan indahnya Smackdown, malah langsung diculik ke alam baka. Bahkan diberi tugas yang sangat berat oleh Agus Dewa Dul. Lalu Agus menenangkannya karena Takeru tidak akan pergi dengan tangan kosong. Agus akan memberikan berkat yang bisa dibilang adalah kekuatan spesial sebanyak yang Takeru mau. Selain bisa memakai sihir, Takeru juga akan diberi mana maksimal. Karena di dunia sebelumnya, Takeru adalah jomblo kronis yang sudah tidak bisa diobati. Lantas Takeru meminta Agus untuk memberinya Ciwi cantik sebagai partnernya berpetualang. Agus pun langsung mencatat permintaan Takeru dan memberitahu Takeru bahwa Agus akan memperkuat kemampuan pencariannya. Takeru juga bisa mendapatkan uang dengan menjual material. Agus juga memberi tambahan tas khusus untuk menampung semua material yang didapat Takeru. Dan Agus memberikan skill translate bahasa global dan berbagai ketahanan. Setelah itu, sang Agus Dewa Dul langsung mengirim Takeru ke dunia baru di isekai yang bernama Dunia Madeus. Partner それになるの？ちょっとつけすぎたかも。大丈夫だよ。大丈夫って今2回言ったよね。Ya, inilah anime terbaru di tahun 2025 berjudul Sojai Saisuka no Isekai Ryokouki. Yatta, 集落だ。 Ya, singkat cerita, dari atas bukit Takeru melihat sebuah pemukiman. Namun percuma untuk ke sana karena Takeru tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Takeru langsung ingat dengan yang dikatakan oleh Agus Dewa Dul dan langsung mencobanya. Di sana Takeru mencoba mengaktifkan sihir pencarian dengan rapalan mantra yang Asbun asal sebut. Tentu saja Takeru langsung gagal di percobaan pertamanya. Lalu Takeru mencoba kembali sihirnya dengan rapalan yang berbeda. Dan alangkah terkejutnya Takeru karena berhasil mengaktifkan sihirnya yang ternyata harus pakai bahasa Inggris. Loh Bang, kenapa harus pakai bahasa Inggris Bang? Ya nggak tahu atuh kok tanya saya. Nah, keberadaan material berharga ditandai dengan simbol. Setiap simbol atau lambang yang muncul mengkategorikan peringkat material yang berbeda. Untuk keriting dan hati menunjukkan bahwa material tersebut berperingkat rendah. Untuk simbol berlian menunjukkan simbol peringkat atas. Di sana Takeru menemukan sebuah item yang mirip batu. Namun setelah di-scan, ternyata batu itu adalah kotoran Hammer Athleater. Tapi meski hanya kotoran, namun berperingkat C yang membuat Takeru sangat terkejut. Kok bisa ya ada peringkatnya? Tapi Bang, itu kayak telur Bang. Ya juga ya. Nah, setelah mendapatkan perbekalan untuk dijual, Takeru langsung bergegas pergi dan berhenti di sebuah desa yang dijaga oleh Marlow.
Ternyata desa tersebut bernama Tormi, sebuah desa terpencil dengan jumlah penduduk yang masih sedikit. Itu artinya tidak ada banyak janda di sana. Tapi Marlow sempat terkejut karena Takeru di sana memiliki tubuh yang tinggi besar. Nah, Takeru yang berniat menjual semua materialnya langsung mencari toko jual beli terdekat. Nah, ketika masuk ke dalam toko, Takeru langsung disambut oleh si Abah pemilik toko. Tanpa basa-basi, Takeru langsung menunjukkan kotoran yang mirip telur itu kepada si Abah. Tampaklah si Abah begitu terkejut, sekaligus kagum melihat kotoran tersebut yang berkualitas tinggi. Tanpa pikir panjang, si Abah langsung membelinya dengan 5 koin emas. Nah, karena Takeru tidak paham mata uang di dunia tersebut, si Abah memberitahukan bahwa 1 koin emas adalah 1000 rape. Lantas Takeru menanyakan harga penginapan di desa tersebut. Setelah diberitahu, Takeru pun sontak kaget karena ternyata jika dihitung-hitung dengan teknik perhitungan menang-mending, harga kotoran tersebut sangatlah mahal, mencapai 5 juta yen mata uang Jepang. Namun untungnya Takeru tidak terpikir untuk menjual kotoran yang lain. Takutnya nanti ceritanya jadi jual beli waduk dong. Bang, kok gue jadi pengen bang? Gak boleh gitu, penonton ada yang lagi makan loh. Maaf ya penonton, si botak emang agak nggak sopan. Ya dimaafin. Ya lanjut. Di sana si Abah tampak heran kenapa Takeru menjual semua materialnya ke toko umum yang berada di desa terpencil. Takeru mengaku dia itu hanya berkelana sambil mengumpulkan berbagai material untuk dijual. Mendengar hal tersebut, si Abah langsung memberi misi kepada Takeru untuk mencari biji mithril yang berada di gunung di arah timur. Takeru tidak keberatan dengan misi yang diberikan oleh si Abah. Asal ada petanya, Takeru akan langsung meluncur. Nah, karena sudah sepakat, si Abah langsung membeli semua barang Takeru seharga 360.000 rape. Si Abah memberitahu Takeru bahwa di gunung yang akan ditujunya itu ada sosok monster yang sangat galak sekali, bahkan lebih galak dari tetangga. Singkat cerita, Takeru sudah berada di penginapan untuk istirahat. Di sana Takeru hanya diberi sebaskom air hangat untuk mandi, karena di sana tidak ada pemandian. Jika ada pun, pemandian itu hanya untuk kaum bangsawan. Jelas saja Takeru kaget karena badannya itu sudah bau hayam dan arate, masa tidak mandi. Namun Yuli, si pelayan di sana, menjelaskan biasanya itu ya seorang petualang itu mandinya itu menggunakan sihir. Nah, karena penasaran, Takeru pun langsung mencoba sihirnya untuk mandi. Dan benar saja, seketika badan Takeru langsung bersih hanya dengan sihir. Keesokan harinya, Takeru kembali ke hutan untuk menjalankan misi dari si Abah. Di perjalanan, Takeru melihat simbol skop yang besar dan bersinar terang. Setelah dicek, Takeru langsung terkejut melihat mayat seorang prajurit di balik semak-semak. Di mayat tersebut terselip sebuah liontin yang terikat tali. Tapi liontin itu rengnya tidak terdeteksi. Di liontin itu juga terselip secarik surat dari adik si prajurit. Isi surat tersebut adalah sebuah kata terima kasih atas semua usaha sang kakak untuk membantu penyakit sang ayah. Tapi sebanyak apapun masalah keuangan yang sedang dihadapi, tolong jangan memaksakan diri dan pulanglah. Lantas Takeru pun langsung menguburkan mayat tersebut dan mendoakannya agar masuk surga. Sebelum melanjutkan perjalanan, Takeru beristirahat dan makan dengan bekal yang dibawanya. Kemudian tampaklah Takeru sudah memasuki hutan pohon jambu alias hutan Ancient Dragon, sebuah hutan yang dihuni banyak monster yang berbahaya. Namun sejauh ini Takeru belum bertemu dengan satu monster pun, bahkan belum ada tanda-tanda keberadaan biji mithril yang dicarinya. Dengan dibantu cahaya yang dibuatnya dari sihir, Takeru berlari karena sudah melihat ujung hutan. Namun apa yang terjadi? これで襲われないなら逆に好機。もう森を抜けそうだ。すっげえ。Ya, Takeru yang ceroboh malah masuk ke dalam jurang. Lantas Takeru merapalkan sihir, terbanglah, ngapung, loncat, melayang, salto pelindapan. Sayangnya, semua rapalan tersebut tidak berhasil. Dan ketika pakai bahasa Inggris yaitu fly, sihirnya itu langsung aktif dan berhasil selamat. Nah, setelah berada di ujung jurang itu, Takeru tampak terkejut melihat banyak simbol biji di hadapannya. Namun semua yang baru ditemukannya hanya biji perak. Takeru langsung mengaktifkan sihir pencariannya dan menemukan sebuah simbol berlian yang pudar yang menandakan ada biji mithril di bawah tanah.
Tapi tiba-tiba tempat itu bergetar. Takeru tampak ragu antara mengambil mithril itu atau pergi. Takeru berpikir pantang pulang sebelum tumbang. Untuk itu Takeru memilih tetap mengambil mithril tersebut. Dengan menggunakan sihir serangan pakai bahasa Inggris, Takeru menghancurkan sebuah batu. Dan alangkah terkejutnya Takeru, batu tersebut menyembunyikan mithril rank E+ yang sangat berharga. Nah, karena merasa belum puas, Takeru masuk lebih jauh ke dalam. Dan dia akhirnya menemukan sebuah danau dengan air yang sangat jernih, sejernih embun. Setelah di-scan, ternyata air tersebut memiliki elemen sihir bawah tanah yang berperingkat SS. Dan disebut air Ancient Dragon. Lalu, karena air itu memiliki khasiat khusus, Takeru berniat meminumnya. Namun tiba-tiba... Ya, muncullah seekor naga penunggu goa tersebut. Ternyata tanpa sengaja Takeru telah membangunkan tidur panjangnya. Takeru langsung bersimpuh meminta maaf kepada naga tersebut karena telah mengganggunya. Namun karena naga ancien itu merasakan mana yang sangat besar dari Takeru, naga itu langsung meminta bantuan kepada Takeru untuk membangkitkan anaknya. Naga ancien yang sangat mengerikan itu bernama Poldius, dipanggil Pol, dan anaknya itu masih terkurung di dalam telur yang tidak kunjung menetas. Telur anaknya itu tidak mau menetas karena elemen sihir yang stagnan. Mungkin dengan bantuan kemurnian kekuatan Takeru, Pol yakin telur anaknya itu akan menetas. Tentu permintaan Pol itu tidak cuma-cuma, di mana jika berhasil, Pol akan memberikan Takeru biji mithril yang sangat berkualitas. Lantas Pol langsung memberikan telur anaknya kepada Takeru. Pol menyuruh Takeru untuk menuangkan mananya ke dalam telur anaknya, seperti bagaimana Takeru membuat cahaya yang tadi dibuatnya. Di sana Takeru sempat bingung harus pakai sihir apa karena dia sendiri tidak mengerti soal mana. Sekilas Takeru teringat cara mengerami telur ayam supaya hangat. Lantas Takeru memakai sihir heat dan apa yang terjadi? 温めればいいのか？ヒート！まずい！来たばっかりなのに！いや、ボルさん喜びすぎ！見て回りたいのに！ Ya, mana Takeru terserap sangat besar sampai-sampai Takeru mati suri. Dalam keadaan mati suri, Agus Dewadul mendatanginya. Agus mengatakan bahwa Takeru terlalu ceroboh. Agus juga menjelaskan jika Takeru melihat naga kalau tidak pingsan, Takeru seharusnya kabur secepat mungkin. Agus mengaku sudah mengurus dunia itu selama puluhan ribu tahun dan Takeru hanya butuh waktu sebentar saja untuk membuat gelombang yang besar di dunia tersebut, dan hal itu tidak disukai oleh Agus Dewadul. Alasannya karena hal itu akan melemahkan semua perlindungan suci yang diberikan kepada seorang anak. Entah anak siapa ya, mungkin anak naga itu dan partner imut gemesin yang diinginkan Takeru. Nah, setelah terbangun, tiba-tiba Takeru melihat anak naga sudah terlahir dengan selamat. Di sana Pol meminta Takeru untuk memberinya nama, karena Pol akan menyerahkan anaknya kepada Takeru yang dianggapnya sebagai manusia kuat yang bisa melindungi anaknya. Jelas saja Takeru bingung harus ngasih nama apa. Kalau Asep kan gak pantas, apalagi Endul kayaknya kurang bagus gitu ya. Nah, karena naganya sangat hitam, Takeru memberi nama Black Nobi yang dipanggil Nobi. Lantas Pol mengisikan air danau bawah tanah ke dalam tas atau item box milik Takeru. Pol berharap anaknya itu bisa berpetualang bersama Takeru dengan bebas. Nah, setelah bapaknya pergi, Takeru langsung memandikan Nobi yang agak bau japati dengan sihir clean. Nah, setelah berada di luar goa, Nobi tampak sangat senang merasakan kebebasannya. Sementara itu, Takeru memutuskan untuk berkemah karena akan sulit rasanya melalui hutan di malam hari. Takeru mengambil air elemen sihir rank SS di item boxnya untuk Nobi. Ternyata Pol memakai sihirnya untuk menghubungkan item box ke danau bawah tanah. Air elemen sihir itu berguna untuk membesarkan anak naga dan bisa diminum juga oleh Takeru. Lalu tampaklah Takeru menggunakan batu sihir untuk membuat perisai untuk melindunginya saat beristirahat. Takeru juga tampak bisa membuat batu sihir dengan sangat mudah untuk menyalakan api. Nah, selain menguasai banyak sihir, Takeru juga sangat lihai memasak makanan kaki lima dengan rasa bintang 5. Bau dari masakan tersebut membuat Nobi sangat penasaran untuk mencobanya.
Dan saking semangatnya, Nobi langsung melahap sop yang masih panas itu hingga lidahnya terasa kesemutan. Aduh, Nobi, sabar dong. Ih, apaan sih lu ikut-ikutan mulu? Bang, gue mau nanya bang. Kan tadi awalnya itu si Takeru pengennya Ciwi Imut bang, yang jadi partnernya bang. Tapi kenapa yang ada malah naga bang? Ya nggak apa-apa kan, si Takeru mintanya cuman partner yang imut dan lucu. Itu si Nobi juga imut, lucu, ada tanduknya 2. Bang, Ciwi bang, Ciwi bang. Sabar aja dulu. Ini isekai penuh warna-warni, jadi santuikan saja dulu. Ya lanjut. Ya di sana Takeru sangat bersyukur karena memiliki rekan yang satu selera makan dengannya. Takeru bertanya kepada Nobi, apakah Nobi tidak kesepian karena terpisah dari orang tuanya. Nobi memberi isyarat kepada Takeru bahwa selama bersama Takeru, Nobi tidak akan kesepian. Dilihat dari bar statusnya, ternyata Nobi berperingkat setingkat lebih atas dari Takeru. Meskipun Nobi kecil dan imut, tapi dia sudah berperingkat B dari lahir. Selain itu, Nobi menguasai semua elemen api, air, angin, petir, cahaya, dan kegelapan. Gipnya juga tampak kuat, di mana dia memiliki pemahaman bahasa dan evolusi yang tidak terbatas. Namun meski begitu, Nobi masih anak-anak dan dia harus dibesarkan dengan baik agar kelak tidak menjadi si botak, tidak menjadi jahat. Halah bang, maksud lu apaan bang? Enggak, itu mah kepleset. Bacot lu bang. Ya elah, gitu aja marah lu. Ya lanjut. Nah, saat Nobi tertidur, Takeru berpikir si Dewa Agus itu pasti sengaja menjahilinya. Karena yang dimaksud Takeru, rekan yang imut itu manusia bukan reptil. Tuh kan bang. Iya, sabar aja dulu. Kalau kok lu yang jadi sewot sih? Keesokan harinya, Takeru melanjutkan perjalanannya. Dan ketika melihat hutan yang dilaluinya kemarin menyeramkan, Takeru heran kenapa sekarang tampak biasa-biasa saja. Kali ini Takeru sibuk mencari bahan makanan, sedangkan Nobi tampak asik bermain sendirian. Namun tiba-tiba Nobi kembali dengan ekspresi yang sangat ketakutan seperti melihat petugas Bang Emok. Setelah Takeru mendeteksinya dengan sihir pencarian, Takeru menemukan seekor monster yang sedang mendekat. Dan benar saja seekor monster Rock Falcon alias Palakon ya, monster peringat C itu datang untuk menyerang. Takeru melihat lemak di daging falcon itu nampak manis dan enak. Belum lagi tulang belakangnya bisa diolah menjadi bumbu yang sangat lezat. Bukannya takut melihat monster ganas tersebut, Takeru malah ngiler dan ingin segera memburunya untuk bahan masakannya. Lantas Takeru mengkombinasikan sihir shield dan es tomak untuk menyerang dan... Ya, monster Falcon langsung terjatuh ke darat karena tertojos oleh es tomak. Setelah mengalahkan Falcon tersebut, ancaman kembali datang dari segerombolan Serpent Wolf, sosok monster serigala yang ganas berperingkat C. Takeru langsung meningkatkan kecepatannya dengan quick, lalu membuat tubuhnya lebih ringan dengan reduction, dan memperkuat kaki dan tangannya dengan hard, sehingga monster-monster itu dibabat satu persatu oleh Takeru dengan terjangan dan hantaman yang sangat edan sekali. Nah, setelah semuanya ambruk, Takeru memasukkan daging dari monster-monster yang dikalahkannya ke dalam item box untuk stok makanan. Namun alangkah terkejutnya Takeru, monster-monster yang sangat banyak kembali terdeteksi mendekat ke arahnya. Nobi langsung memaksakan diri untuk terbang membawa Takeru meninggalkan hutan angker tersebut. Namun setelah terbang jauh dan tinggi, Nobi malah melepaskan Takeru dari atas begitu saja. Tapi untungnya Takeru masih selamat. Dan tanpa mereka sadari, teriakan Takeru telah membangunkan seseorang. Ya, Takeru tidak menyangka Nobi itu bisa terbang sangat cepat untuk menolong Takeru. Tapi meski begitu, Takeru meminta agar Nobi lebih berhati-hati jangan sampai menjatuhkannya kembali saat berada di udara. Nah, setelah kembali melanjutkan perjalanannya, Nobi menanyakan batang pohon yang dibawa oleh Takeru. Ternyata yang dibawa Takeru itu adalah cabang pohon legendaris yang mewujudkan dunia isekai. Dan saat ini cabang pohon itu sedang tertidur, dan cabang pohon itu bernama Yggdrasil yang ada di item box. Lantas Nobi membangunkan cabang pohon tersebut dengan napas elemen sihirnya, hingga cabang pohon tersebut berubah menjadi tongkat seperti tongkat emak lampir. Jelas kagetlah itu si Takeru. Takeru berencana untuk menyembunyikannya karena merasa tidak pantas seorang pengumpul membawa tongkat seperti penyihir hebat. Tiba-tiba Takeru mendengar suara raungan monster yang sangat menyeramkan dari balik pohon jambu. Takeru langsung waspada karena raungannya itu terdengar seperti raungan monster raksasa yang sangat ganas.
Namun Nobi tampak gagah berani mendekati sumber suara raungan monster tersebut. Takeru yang khawatir langsung mengikutinya karena takut terjadi apa-apa kepada Nobi yang selalu ceroboh. Lalu di saat Takeru menghampiri Nobi, Takeru tampak sangat terkejut melihat Chiwi Up yang sedang memegangi perutnya. Ternyata raungan menyeramkan tadi itu bukanlah raungan monster, melainkan suara perut Chiwi Up itu yang ngerubuk karena tidak makan 3 hari. Takeru langsung memberinya air karena takut si Chiwi itu keburu mati, lalu memberinya roti. Sontak si Chiwi Up langsung memakannya dengan lahap, dan sungguh edannya si Chiwi Up langsung muncul sinar laser di matanya. Dikira apa, ternyata karena saking enaknya roti tersebut. Ya, menurut Takeru, semua makanan pasti sangat enak di saat kita sangat lapar. Bahkan kanebo pun bisa terlihat seperti kue lapis. Lalu Takeru menanyakan kepada si Chiwi Up kenapa dia berpetualang tapi tidak membawa bekal makanan. Pertanyaan Takeru tersebut membuat si Chiwi Up itu kesal dan menggerutu di dekat Takeru. Tapi Takeru malah membuatnya makin kesal karena menyebut si Chiwi Up sangat bau sekali dan baunya itu hampir mirip dengan kandang ayam. Nah, karena malu disebut bau kandang ayam, si Chiwi Up langsung pergi setelah mengucapkan rasa terima kasih. Loh bang, kenapa pergi bang? Harusnya jadi teman bang. Wah, ngatur dulu, kan ceritanya di animenya juga gitu. Tapi bang, Gak usah tapi. Ya lanjut. Nah, setelah berpisah dengan Chiwi Up yang di luar ekspektasinya itu, Takeru melanjutkan mencari bahan makanan sambil perlahan menuju keluar hutan. Setelah berada di luar hutan, dari jauh terlihat oleh Nobi ada kereta unicorn yang menuju ke sana. Ternyata kereta kuda itu membawa satu keluarga yang menuju desa Tormi. Lantas karena tujuannya sama ke desa Tormi, Polun sang kepala keluarga menawarkan tumpangan kepada Takeru. Nah, setelah berada di dalam kereta, Polun bercerita bahwa orang Tormi selalu membantu satu sama lain meskipun baru pertama kali bertemu dengan Takeru. Tapi keluarga harmonis itu tampak tidak menaruh curiga kepada Takeru. Bahkan kedua anak Polun terlihat langsung akrab dengan Takeru. Ternyata mereka mempunyai alat sihir berupa lonceng yang akan berbunyi jika bertemu dengan orang botak, jahat. Hei bang, maksud lu apa bang? Enggak, itu mah cuma kepleset. Halah bacot lu bang. Iya, lanjut. Nah, karena Takeru adalah orang yang baik dan tidak sombong, lonceng tersebut tidak berbunyi. Takeru pun langsung terinspirasi untuk membuat lonceng sihir yang seperti itu dengan batu sihir. Di sana Polun mengenalkan semua anggota keluarganya, dari mulai istrinya yang bernama Elisa dan anaknya bernama Yunan dan Cain. Yunan menyadari dari tadi Takeru itu seperti membawa sesuatu yang disembunyikannya di balik bajunya. Di sana Takeru nampak ragu untuk menunjukkannya karena yang dibawanya itu adalah seekor monster. Namun Elisa memberitahunya bahwa seorang petualang itu sudah tidak asing lagi jika membawa monster. Takeru yang baru hidup di isekai merasa mendapatkan pengetahuan baru dari Elisa dan langsung menunjukkan Nobi kepada mereka. Bukannya takut, mereka malah terlihat sangat girang karena mereka menganggap Nobi itu sangat lucu sekali, lebih lucu dari si botak. Halah bang, bacot lu bang. Iyalah, marah-marah mulu hari ini. Nah, mereka itu tidak tahu bahwa Nobi adalah anak Ancient Dragon yang legendaris. Polun mendebak dengan yakin bahwa Takeru adalah seorang kesatria naga. Namun Takeru tidak mengakuinya. Takeru berniat untuk merendah dengan mengaku bahwa dia itu hanya kebetulan menemukan telur naga dan menetaskannya. Sontak saja Polun malah semakin tercengang dengan pengakuan Takeru yang bisa menetaskan telur naga. Lantas Elisa mengatakan bahwa kesatria naga sudah sangat langka dan pastinya naga juga sudah sangat langka. Di sana Takeru langsung teringat kesatria naga yang pernah dilihatnya di game fantasi, dan jika bertemu Takeru akan mempelajarinya. Tidak terasa siang pun berubah menjadi malam. Takeru mengajak Polun dan keluarganya untuk beristirahat sejenak sambil makan malam. Nah, karena ada Nobi, Polun dan keluarga merasa aman dari serangan monster. Di sana Takeru baru tahu orang-orang di isekai itu begitu percaya kepada naga. Lantas Takeru langsung mengeluarkan bahan-bahan makanannya dari item box yang membuat Polun dan keluarga tampak terkejut melihat sihir yang digunakan Takeru. Lalu setelah makanan jadi, mereka langsung melahapnya dan merasakan sensasi yang sangat luar biasa enaknya dari masakan Takeru. Bahkan Polun pun langsung menangis terharu. Maklum ya, di isekai itu tidak ada makanan yang benar-benar rasanya enak. Makanya mereka heboh ketika memakan masakan Takeru yang enak kayak akan rempah-rempah. Nah lalu untuk merayakannya, Polun langsung mengambil gitarnya dan Elisa sebagai vokalisnya. Musik. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya.
Ya, di sana Takeru akhirnya sadar kejenuhan dan kesepian yang dulu dia rasakan ternyata karena kurang sosok istri sebagai pendampingnya. Dan saat ini Takeru bisa merasakan bagaimana hangatnya sebuah keluarga sebelum terlilit Bang Emo. Esok hari pagi pun damai. Saking damainya dunia di sana, Takeru subuh-subuh sudah sibuk membersihkan gunting sakti pemotong kenangan. Setelah sarapan pagi, mereka melanjutkan perjalanannya ke desa Tormi. Polun tampak kaget Takeru yang menjadi kusir bisa mengendalikan kudanya yang sangat nurut kepada Takeru. Jangan-jangan Takeru adalah ahli penjinak segala makhluk. Nah, sesampainya di desa Tormi, Polun dan keluarganya meninggalkan Takeru untuk pulang ke rumah mereka. Menurut informasi dari Marlow, jika Polun sudah pulang, hal itu menandakan musim semi akan tiba dan janda-janda akan mulai berkeliaran. Diketahui Polun mempunyai pekerjaan sebagai tukang rajut di daerah hangat. Katanya Polun juga hampir kehabisan perbekalan karena tidak bisa berburu. Pantas saja Polun menangis saat diberi makanan oleh Takeru waktu di perjalanan. Ya, di sana Takeru merasa sangat bersyukur karena diberi kemampuan untuk mengumpulkan material oleh Dewa Agus. Jadi dia tidak akan kelaparan dan dia sangat bangga bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Setelah itu Takeru menemui si Abah Jerome untuk menyerahkan biji mithril yang diminta si Abah. Selain itu, Takeru juga memberinya biji Magis Mithril. Tapi karena biji Magis Mithril itu sangat legendaris yang sangat berharga, si Abah enggan membelinya. Jika punya beberapa saja biji Magis tersebut, kekuatannya sudah setara batu sihir seluruh negeri. Jelas saja Takeru kaget mendengarnya. Lalu agar tidak mencolok, Takeru mengaku kepada si Abah bahwa dia menemukannya hanya kebetulan saja. Namun meski hanya kebetulan dan hanya faktor hoki, si Abah tetap salut jika Takeru bisa mengambilnya. Si Abah merasa Takeru mempunyai bakat dan keterampilan yang hebat, tapi sayangnya pengetahuan Takeru masih sedikit. Oleh karena itu, si Abah menyarankan Takeru untuk pergi ke Belkaim, sebuah kota yang 10 kali lebih ramai dari desa Tormi. Di sana Takeru bisa mendapat berbagai informasi dan di sana juga ada guild petualang. Takeru bisa belajar pengetahuan dasar dan lebih banyak juga yang bisa dibeli atau didapatkan di sana. Dan mungkin di sana banyak ciwi-ciwi yang berwarna-warni. Sebenarnya si Abah membutuhkan keterampilan Takeru, namun si Abah tidak akan memaksa Takeru untuk tinggal di sana. Si Abah berharap jika Takeru terkenal, dia bisa membawa nama desa Tormi juga, agar Tormi juga bisa ikut berkembang. Singkat cerita, setelah berada di penginapan, Takeru mencari banyak informasi tentang kota Belkaim di buku yang dibacanya. Di buku itu tertulis, Belkaim adalah kota perkumpulan para petualang dan sebuah kota yang mengatur berbagai permintaan dari banyak daerah. Dengan kata lain, Belkaim adalah kota perdagangan atau niaga. Sebelum pergi ke Belkaim, Takeru berencana untuk membuat sesuatu untuk desa Tormi. Takeru membuat pesta perpisahan dengan penduduk desa Tormi dan mencari perbekalan makanan. Takeru juga membuat bumbu kaldu dari tulang falcon yang dibuat oleh Bu Ina. Bu Inah di sana terlihat sedih karena besok pasti desa Tormi itu akan sepi karena ditinggal Takeru. Ya, meski orang desa tidak ingin Takeru pergi secepat ini, namun mereka tidak bisa memaksa karena Takeru ingin berkelana melihat banyak tempat dan banyak janda yang ada di isekai. Nah, untuk perbekalan di jalan, Bu Inah memberikan semua bumbu yang sudah dibuatnya kepada Takeru. Karena perjalanan ke Belkaim itu butuh waktu 1 bulan dari desa Tormi. Waduh, sejauh itu kah? Ya, di sana Bu Inah mengingatkan, jika tersakiti oleh orang tersayang hanya karena ekonomi, tetaplah berjuang dan jangan pernah pulang. Tapi jika tersakiti karena perselingkuhan, pulanglah karena pintu desa Tormi akan selalu terbuka untuk Takeru. Bang, perasaan cerita itu nggak ada di animenya, Bang. Itu mah cuma kata hati saja. Tapi kelas, Bang. Gak usah raw, mau sama penonton. Ya, lanjut. Malam harinya, Takeru berencana ingin membuat sesuatu yang berguna untuk desa Tormi dengan menggunakan biji Magis Mithrilnya. Lantas Takeru memadukan lentera yang ada di kamar dengan biji Magis Mithril sebagai katalisnya. Takeru membayangkan hal-hal yang positif dan jadilah sebuah lampu sihir tanpa minyak tapi bisa terang sampai ke ujung desa. Bahkan bisa melindungi desa dari makhluk jahat penyebar riba.
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Takeru berpamitan pada seluruh warga desa. Semua penduduk desa tampak berat melepas Takeru pergi. Bahkan Polun sampai menangis. Sebelum pergi, Takeru menyerahkan alat sihir yang telah dibuatnya kepada Marlow. Alat sihir itu untuk memasang penghalang agar tidak ada makhluk jahat menyerang desa. Bahkan Bang Emok pun tidak akan bisa masuk ke dalam desa. Jadi Marlow tidak perlu repot-repot lagi membuat jadwal ronda. Di sana Marlow tampak sungkan untuk menerimanya. Namun itu adalah tanda terima kasih Takeru kepada penduduk desa yang sudah baik kepadanya. Jadi Marlow dan penduduk desa harus menerimanya. Dengan alat sihirnya itu, Takeru berharap penduduk desa tetap baik-baik saja sampai dirinya kembali. Takeru juga berjanji suatu saat nanti akan pulang ke Tormi karena desa Tormi sudah dianggap sebagai kampung halamannya. Nah, si Abah yang curiga membuka alat sihirnya itu. Dan seperti dugaannya, Takeru telah menggunakan biji mitril yang sangat berharga. Sontak saja Takeru langsung pergi karena dia tahu si Abah tidak akan menerima itu. それじゃあ皆さんお元気でいってらっしゃい。ベルカイムってどんなところなんだろうな。 Nah, setelah merasakan kedamaian yang cukup lama, akhirnya di tengah perjalanan Takeru dan Nobi dihadang oleh monster kepiting peringkat C yang sangat besar. Bukannya takut, Takeru malah semangat karena di dalam analisisnya kepiting tersebut bisa dimakan dan pastinya sangatlah enak. Nah, karena soal makan-makan, Nobi langsung nyerenteng menyerang dengan jurus Sound Horeg. Dan dalam sekejap si kepiting langsung oleng. Tiba-tiba muncul lagi dua monster kepiting. Menurut Takeru, situasi mereka itu sangat diuntungkan karena kepiting itu jalannya ke samping. Namun apa yang terjadi? Ternyata kepiting isekai bisa berjalan lurus. Jelas saja Takeru panik karena heran. Sontak Nobi langsung mengangkut Takeru terbang. Alhasil dua kepiting langsung berciuman hingga hancur dan tumbang. Tiba-tiba satu kepiting yang oleng kembali sadar dan siap menyerang. Sontak Takeru langsung menghantamnya dengan tongkat sihir mak lampir hingga si kepiting langsung tumbang. Nah, karena hari sudah malam, Takeru memutuskan untuk istirahat dan makan malam dengan menu mewah yaitu daging kepiting. Takeru merebus daging kepiting itu dengan menggunakan garam untuk penguat rasa. Setelah kepiting matang, mereka langsung makan bersama dan rasanya enaknya. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa Takeru sudah hampir tiba di Belkaim. Dari atas bukit Takeru melihat kota Belkaim yang tampak indah dan sangat padat penduduk. Nah, setelah tiba di gerbang kota yang dikenal ada guild nomor 1 sebenua, Takeru langsung antri untuk pemeriksaan masuk kota. Sebelum masuk, Takeru menyamarkan item boxnya dengan sihir agar menjadi seperti tas biasa pada umumnya karena Takeru tidak mau terlihat mencolok. Saat diperiksa tasnya, dua penjaga menduga bahwa Takeru adalah seorang pengumpul yang ingin menjual materialnya. Namun Takeru menyanggahnya. Kedatangannya ke Belkaim itu karena tertarik dengan guild petualang. Lalu sebelum masuk, Takeru mendapatkan pemeriksaan dari Udin dengan sihir Apalus. Udin memeriksa Takeru untuk membuktikan Takeru bukan orang yang berniat jahat. Takeru yang penasaran dengan statusnya sendiri memampatkan Apalus Udin dengan scan untuk melihat statusnya sendiri. Di sana tertera bahwa Takeru berumur 19 tahun, seorang pria jomblo dengan peringkat belum ditentukan dan mana berwarna biru. Ternyata Dewa Agus menyembunyikan banyak skill Takeru agar tidak terbaca oleh orang lain. Nah, sebelum diizinkan masuk, Udin melihat di Apalusnya terdapat tulisan berkah naga saat memeriksa Takeru. Lalu Takeru menunjukkan Nobi. Mungkin tulisan itu muncul dari efek Nobi. Lantas Udin meminta Takeru untuk memberi tanda jika Nobi itu rekannya. Lalu Takeru memasangkan gelang pemberian anak-anak Tormi ke ekor Nobi. Setelah semuanya beres, akhirnya Takeru diizinkan masuk ke kota Belkaim. Nah, setelah berada di dalam kota, Takeru terus berkeliling dan akhirnya menemukan toko guild yang dicarinya. Ketika masuk, Takeru langsung disambut oleh resepsionis yang bernama Ariana, sosok ciwi kelinci yang sangat imut sekali. Bang, boleh pegang telinganya ya bang? Soalnya greget bang. Gak boleh. Ya, di sana Ariana memberi formulir pendaftaran petualang kepada Takeru. Jelas saja Takeru tampak kebingungan. Namun ajaibnya, tulisan lengkap langsung muncul tanpa Takeru menulisnya. Di sana Takeru baru menyadari bahwa dirinya mempunyai skill sederhana yang sangat berguna. Nah, karena di formulirnya tertulis Takeru seorang pengumpul, Ariana menanyakan pengalaman bertarung Takeru sebagai syarat untuk jadi petualang.
Takeru mengaku pernah melawan burung besar, serigala, dan kepiting, bahkan pernah bertarung dengan tetangga yang ngeselin. Lantas Ariana meminta bukti. Sontaklah Takeru mengeluarkan monster kepiting yang besar di dalam item boxnya. Jelas saja Ariana langsung soak alias kaget. Bahkan petualang lain pun tampak tercengang melihatnya. Selain itu juga, dalam sekejap Takeru terlihat mencolok karena membawa seekor naga yang menjadi rekannya. Tapi di sana ada seseorang yang memiliki skill mata aura. Dia melihat bahwa aura Takeru itu berwarna biru. Itu artinya Takeru adalah orang baik. Setelah itu Takeru melanjutkan registrasinya dan resmi menjadi peringkat F sebagai petualang pemula. Takeru juga diberi gelang sebagai tanda petualang. Hal itu membuat Nobi sangat senang karena sama-sama memakai ciri gelang. Jadi kayak kapal gitu. Waktu pun terus berlalu. Untuk misi pertama, Takeru mengunjungi rumah Belria yang mayatnya ditemukan sudah membusuk di hutan dekat desa Tormi. Di rumah yang berada di pemukiman kumuh tersebut, Takeru langsung mengabarkan kepada keluarga Belria bahwa Belria sudah tenang di alam baka alias meninggal. Si ayah yang terlihat sakit parah mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Takeru karena sudah memberitahu kabar duka tersebut. Menurut informasi dari guild yang didatangi Takeru sebelumnya, Belria mengambil misi berbahaya demi mendapatkan uang untuk mengobati ayahnya. Niat Takeru awalnya hanya ingin mengembalikan barang-barang peninggalan Belria kepada keluarganya. Namun karena si ayah sakit parah, Takeru mencoba menyembuhkannya. Setelah dari rumah Belria, Takeru langsung ke guild untuk menyerahkan semua material yang dipesan pelanggan kepada Grid. Nah, karena hasil kerja Takeru sangat bagus, Takeru mendapatkan penilaian yang sangat positif dari pelanggan. Bahkan Takeru langsung kebanjiran permintaan dari banyak pelanggan. Namun karena permintaan sangat banyak, Takeru hanya sanggup mengambilnya sebagian. Meski hanya setengah dari misi yang diambil oleh Takeru, di sana Ariana tampak senang dan akan segera memberitahu para pelanggan. Nah, karena hari-hari terasa capek, Takeru berendam di pemandian air panas. Namun airnya nampak keruh. Sontak Takeru langsung menjernihkannya dengan sihir dan langsung berendam dengan santuy. Tiba-tiba Takeru dihampiri sosok jelmaan kadal yang dijuluki Raja Naga terhormat bernama Clay. Di sana Clay menanyakan gosip tentang Takeru yang bisa sihir penyembuh. Clay juga menanyakan Takeru yang tidak meminta biaya pengobatannya alias gratis. Padahal menurut Clay, jika ditarif Takeru bisa kaya raya seperti dukun-dukun di Konoha. Ada monyet pamit pergi tuh. Ya, di sana Takeru sempat khawatir takut dibenci oleh para dokter yang memasang tarif karena pengobatan Takeru itu gratis. Di sana Clay langsung tertawa. Clay juga menebak-nebak Takeru itu pasti sudah dapat informasi tentang kenaikan peringkatnya. Namun Takeru terlihat tidak peduli dengan kenaikan peringkat tersebut karena Takeru lebih nyaman berada di peringkat bawah agar hidupnya tetap damai dan santuy. Sambil pergi, Clay menyarankan agar Takeru sedikit mempelajari cara dunia ini bekerja. Nah, keesokan harinya Takeru kembali ke guild untuk menjual semua material yang dipesan pelanggan kepada Grid. Di sana Grid meminta agar Takeru segera mengurus kenaikan peringkatnya karena menurut Grid, kenaikan peringkat tinggi itu bukan sekedar mimpi untuk Takeru. Tapi Takeru mengaku tidak tertarik dengan kenaikan peringkat karena lebih enak kerja santai di peringkat terbawah agar hidupnya damai sedamai hidup tanpa riba. Tapi tiba-tiba ada laporan serangan goblin yang menuju Belkaim. Keadaan di guild pun seketika langsung sibuk. Semua petualang peringkat D ke atas ditugaskan langsung oleh Rodor untuk berkumpul di pos utara. Rodor sang guild master juga menyuruh Museli untuk menghubungi peringkat A yang ada di sana. Nah, karena peringkat F tidak akan dilibatkan, Takeru memutuskan untuk pulang. Tapi Rodor memanggilnya dan menyuruh Takeru untuk ikut bergabung. Sontak saja Takeru kaget, karena kedamaian hanyalah harapan yang tidak berujung. Di sana Takeru yang peringkat F malah diledek oleh Diego dan Oraldo yang sok keren dengan rambut emonya yang sudah kemakan zaman. Ya intinya ya Takeru itu yang peringkat F dianggap kagak guna. Wah, belum tahu mereka. Iya bang, emang gitu bang. Yang rambut emo itu pada sok keren bang. Mending botak aja bang. Apaan sih lu? Kagak nyambung lu. Nah, tidak lama dari itu, Rodor menghampiri Takeru yang rumornya sering dipuji oleh Grid. Rodor mengatakan sangat jarang sekali Grid memuji seseorang tanpa syarat.
Namun Takeru tetap merendah. Nah, karena sikapnya itu, Rodor jadi tertarik dan menilai bahwa Takeru menyimpan hal yang hebat di balik penampilannya yang biasa-biasa saja. Setelah Rodor pergi, di sana Museli yang lucu punya 2 gigi tampak sangat semangat karena dilibatkan dalam misi. Museli mengaku bisa menggunakan jurus penyembuh meski hanya sedikit. Dengan semangat menggebu-gebu, Museli mengajak Takeru untuk memenuhi harapan Rodor di pertempuran kali ini. Tapi setelah berada di pos evakuasi, Museli yang tadinya semangat sekarang malah sangat ketakutan. Padahal baru seekor burung yang dilihatnya loh. Bukan goblin apalagi Bang Emok. Aduh, kalau Bang Emok jangankan Museli, Takeru pun sangat gemetar. Ya, di sana Takeru mencoba menenangkan Museli bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki ketakutan, dan ketakutan bukanlah hal yang memalukan, tapi ketakutan adalah sebuah sifat yang membuat kita mampu bertahan. Takeru menyarankan agar Museli fokus untuk melakukan apa yang bisa dilakukan dan tetap hidup. Sontak saja Museli langsung semangat kembali setelah mendapatkan petuah motivasi dari Mario Teguh dari Takeru. Museli pun berjanji akan berusaha sekuat tenaga melakukan hal yang dia mampu. Ya, ternyata Clay menguping pembicaraan Takeru dengan Museli, dan Clay sangat kagum dengan Takeru yang bisa berbicara seantusias itu. Di sana Takeru mengira Clay akan berada di lini depan. Lantas Clay menjelaskan alasannya tidak di lini depan itu karena luka lamanya yang masih terasa sakit. Tiba-tiba Clay menanyakan apa tanggapan Takeru tentang luka seorang pejuang, apakah itu aib atau bukan. Clay juga menebak-nebak bahwa Takeru itu pastinya mengira luka lama Clay itu terkena serangan saat kabur dari musuh. Namun dugaan Clay itu salah. Justru Takeru menganggap luka yang didapat Clay itu pasti ketika melindungi orang lain. Dan ternyata hal itu benar adanya. Takeru mengatakan bahwa dia merasa bersyukur Clay masih hidup karena dengan begitu Clay masih bisa melindungi orang lain. Jelas hal itu membuat Clay tersentuh, bahkan jadi merasa bangga dengan luka yang dimilikinya. Tak lama Takeru dikagetkan oleh ledakan yang dilihatnya dari kejauhan. Clay langsung memberitahu Takeru bahwa suara ledakan itu tanda formasi Rodor sudah ditembus dan musuh akan segera mendekat ke sana. Lalu demi melindungi semua orang, Clay langsung bergegas ke lini depan. Tampaklah Museli di sana sedang menyembuhkan seorang petualang yang terluka, dan sepertinya Museli sudah bisa mengendalikan rasa takutnya. Nah, demi keamanan para medis, Takeru langsung membuat barir sihir anti fitnah. Lalu Takeru pergi menyusul Clay ke lini depan. Sementara itu, Diego, Oraldo, dan petualang lain tampak sangat kewalahan menghadapi ratusan goblin yang menyerang mereka. Bahkan sebagian goblin berhasil menerobos melewati mereka. Untungnya Takeru dengan cepat datang ke sana dan langsung menghajar goblin dengan tinju super. Bahkan Nobi ikut andil dengan menyerang menggunakan sihir listrik hingga para goblin langsung pada tumbang. Setelah itu Diego dan Oraldo mengabarkan bahwa Clay masih berada di depan untuk menghadang goblin varian unggul yang disebut Goblin Sergen. Ya, dalam keadaan hujan yang sangat lebat, tampaklah Clay bertarung menahan pasukan goblin agar tidak menerobos masuk ke Belkaim. Namun tubuhnya yang terluka membuat Clay hampir tumbang. Untungnya Takeru datang tepat waktu membantu Clay menumbangkan para goblin di sana. Di sana Takeru mengajak Clay untuk mundur dan menyusun ulang rencana. Takeru dan Nobi juga akan ikut bertarung membantu Clay. Tapi Clay tidak mau mundur karena sekalipun kabur, para goblin akan mengejar mereka. Tidak lama dari itu, muncullah Goblin Sergen dan langsung mengamuk menyerang mereka berdua. Sambil bertarung, Takeru bertanya kenapa Clay seakan-akan menolak lukanya untuk disembuhkan. Apakah lukanya itu sangat berharga? Namun Clay menjawab luka menyebalkannya itu hanya tanda kebodohannya di masa lalu. Lantas Takeru langsung berinisiatif menyiramkan air naga pada Clay. Jelas saja Clay marah, lagi bertarung malah disiram. Namun tiba-tiba luka Clay seketika langsung menghilang. Dan sungguh edannya Clay malah berevolusi menjadi kadal naga yang sangat beringas dengan energi yang meluap-luap. Bahkan hanya dengan sekali gibas para goblin itu langsung dikalahkan dengan sangat mudah. Wadaw, si Clay jadi OP bro. Nah, setelah pertempuran berakhir, Rodor mendatangi Takeru karena dia penasaran siapa Takeru sebenarnya. Karena Takeru bisa mengeluarkan kekuatan Clay. Takeru hanya bilang bahwa dia itu hanyalah seorang petualang peringkat F, ahli mengumpulkan material. Jelas saja Rodor langsung menatap tajam dan langsung pergi meninggalkannya. Singkat cerita, semuanya sudah pulang ke rumah masing-masing. Lalu di malam harinya, Clay mendatangi Takeru.
Di sana Clay langsung marah-marah karena masih merasakan hawa panas yang menggelitik di dalam tubuhnya. Clay penasaran apa yang dilakukan Takeru kepadanya sehingga bisa membangkitkan kekuatan kadal. Takeru mengaku hanya menggunakan sihir untuk menyembuhkan Clay, ditambah menyiramkan air magis ke tubuhnya. Jelas saja Clay tidak mengerti dengan air magis yang dimaksud Takeru. Nah, setelah Takeru menjelaskan semuanya tentang air itu yang dia dapat dari Ancient Dragon, akhirnya Clay mengerti. Tapi yang ada di pikiran Takeru hanya ingin menyembuhkan luka Clay, dan dia tidak menyangka air itu bisa meningkatkan keperkasaan. Clay di sana makin penasaran siapa Takeru sebenarnya. Jelas saja Takeru bingung untuk menjelaskan siapa dirinya, karena dia takut menimbulkan keributan yang membuat Takeru tidak akan bisa sesantai biasanya. Namun Takeru juga harus tanggung jawab dengan perubahan wujud Clay. Lalu Clay memutuskan untuk pergi karena Takeru seperti keberatan mengungkap identitasnya. Namun Takeru menahannya dan mengaku bahwa dia adalah orang yang datang dari dunia lain, yang sebenarnya sudah mati tapi dihidupkan kembali untuk reinkarnasi. Takeru pun menjelaskan semuanya kepada Clay, tapi Clay tidak bisa langsung percaya karena cerita Takeru seperti tahayul. Tapi kenyataannya memang Takeru bisa menyembuhkan luka lamanya, bahkan membuat Clay jadi Dragon New, sosok nenek moyang dari ras Lizard Man. まあなれるんじゃないですか。簡単に言うな。無責任なことを言う。 Keesokan harinya, Takeru berkeliling kota bersama Nobi. Di sana Takeru tertarik dengan sebuah toko yang menyediakan senjata pedang, dan ternyata toko tersebut merupakan milik si Ciwi kucing. ちょっと買いたいものがあるんだ。何か気になるものでもあったかい？ Ya, di sana Takeru datang ke toko si Ciwi kucing itu untuk memperbaiki guntingnya yang sudah rompang. Si Ciwi itu mengaku bernama Rebel yang mengetahui Takeru adalah seorang pengumpul yang sedang terkenal. Lalu Rebel mengajak Takeru untuk menemui bosnya yang bernama Grotas, seorang pandai besi yang sangat hebat. Rebel yakin Grotas bisa memperbaiki gunting Takeru, tapi kemungkinan Takeru harus memberikan imbalan sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, setelah berada di tempat bengkel, Takeru tampak terpesona melihat proses pembuatan senjata di sana. Rebel pun juga begitu. Dia mengungkapkan bahwa mimpinya itu yaitu ingin bisa mewarisi keahlian dari bosnya dan menempa pedang yang akan dipakai oleh seorang pahlawan. Lalu Rebel membawa Takeru ke ruangan Grotas. Rebel mengenalkan Takeru kepada Grotas sebagai pengumpul material yang sedang viral. Rebel di sana merekomendasikan Takeru kepada Grotas untuk menjalankan misi mengambil biji Ildra yang ada di tambang Ryuhai. Tapi Grotas menolaknya karena Ryuhai itu adalah tempat yang sangat berbahaya untuk pengumpul seperti Takeru. Apalagi saat ini Ryuhai tidak hanya dihuni oleh monster saja, melainkan menjadi sarang iblis. Grotas mengatakan bahwa Rebel tidak pantas menjadi pandai besi jika Rebel masih meremehkan nyawa orang lain hanya demi memikirkan nasib bengkel mereka. Dan Grotas tidak ingin Takeru mati hanya karena keegoisan Rebel. Sontak Rebel langsung menangis dan menyesal tidak memikirkan keputusannya yang setengah matang. Tapi nggak usah narik-narik kumis, Sat. Bang, itu jenggot bang. Sama aja. Beda bang. Sama botak. Lihat aja kumisnya sama jenggot itu nyatu semua. Ya lanjut. Tapi ternyata Takeru tidak merasa keberatan untuk menjalankan misi tersebut. Jika berhasil menjalankan misinya, Takeru hanya minta dibuatkan gunting khusus sebagai hadiahnya. Kemudian Takeru mengeluarkan potongan tangan monster kepiting dari item boxnya untuk meyakinkan Grotas bahwa Takeru tidak selemah yang diperkirakannya. おめえ話聞いてたのか。俺に任せてみませんか。冒険者でも苦戦するゲテモノだろ。 Singkat cerita, Takeru sudah berada di perjalanan menuju tambang Ryuhai yang berada di luar desa Epuila. Tempat tersebut adalah tambang di bawah kekuasaan Pajrao Rip. Tampaklah Takeru turun dari kereta di sebuah tempat penjual kuda. Di sana Takeru mendengar suara Ciwi yang sudah tidak asing di telinganya. Ternyata suara tersebut adalah suara si Ciwi Up yang pernah ditolong Takeru. Ciwi Up itu berada di sana karena sedang mencari kuda putih yang bisa terbang. Tapi si tukang kuda malah menawarkan burung golejeranya yang berwarna putih. Tampaklah si Ciwi Up marah-marah karena dia itu merasa telah ditipu. Tapi setelah dijelaskan bahwa di tempat tersebut itu semua jenis hewan yang bisa mengangkut disebut kuda, akhirnya si Ciwi Up pun mengerti.
Lalu si tukang kuda menyarankan agar si Ciwiep pergi ke habitat kuda putih yang berada di Pojrao. Takeru yang mendengar pembicaraan mereka merasa bahwa tujuan si Ciwiep itu ternyata sama dengannya. ボズラオあのエルフも同じ目的地か。やっぱり素材採取しながらゆっくり行くか。 Setelah itu, Takeru melanjutkan perjalanan sambil mencari material di hutan yang dilewatinya. Tiba-tiba Takeru mendengar suara rauman monster di dekatnya. Dan ternyata suara itu berasal dari perut si Ciwiep yang lapar. Dan lagi-lagi Takeru yang menolongnya. Kayaknya dia jodoh ya. Iya bang, kayaknya ya bang. Lu usah ikut-ikutan lu. Tapi ketika si Ciwiep mendekat, Takeru hampir muntah bubur karena si Ciwiep sangat bau hayam. Nah, karena mencemari nama baik para elf, sontak Takeru langsung membersihkannya dengan sihir. Tuh kan jadi wangi. Iya bang, kerasa sampai ke sini bang. Alah, bacot lu. Ya, si Ciwiep itu mengenalkan dirinya bernama Brolit. Nah, karena ras elf dikenal tidak pernah berhutang, apalagi ke Bang Emok, Brolit berjanji akan membayar hutang budinya kepada Takeru. Dan untuk membalas kebaikan Takeru, Brolit akan membantu Takeru mencari material di sekitar hutan. Namun, bantuannya itu tidak terlalu berarti, karena semua item yang didapatkannya itu tidak memiliki nilai. Dapat batu lah, dapat tai golejera lah, bahkan malah dapat jamur beracun. Aduh, merusak nama Ciwiep nih, botak. Gak apa-apa bang, yang penting dia ikut bang. Terserah lu, botak. Nah, lalu sebelum malam tiba, Brolit mengajak Takeru mencari kayu bakar untuk api unggun. Karena punya batu sihir, Takeru tidak memerlukan kayu bakar untuk api unggun. Tapi menurut Brolit, penting untuk meninggalkan jejak api unggun. Dengan itu, Takeru bisa memberitahu orang lain jika aman berkemah di area tersebut. Singkat cerita, Brolit membawa kayu gelondongan untuk api unggun. Lalu Brolit mencincang kayu tersebut dengan secepat kilat menggunakan pisau belatinya. Setelah dicek oleh Takeru, ternyata belati milik Brolit itu bernama Sip Jambia berperingkat A. Singkat cerita, malam pun tiba. Tampaklah Takeru memasak sayur jamur untuk makan malam. Brolit dan Nobi tampak sangat menikmati makanan yang dihidangkan oleh Takeru. Di sela menyantap makanan, Takeru dan Brolit mengobrol. Dan akhirnya mereka berdua tahu bahwa mereka menuju ke tempat yang sama, yaitu Pojrao. Tujuan Brolit ke sana untuk mencari kuda surgawi putih untuk saudaranya yang bernama Lutikara. Nah, karena lagi-lagi diberi makanan, Brolit kembali merasa berhutang kepada Takeru. Dan untuk membayar hutang budinya itu, Takeru hanya meminta agar Brolit menjadi pengawalnya. Di sana Brolit merasa pertemuan keduanya dengan Takeru bukan suatu kebetulan. Oleh karena itu, Brolit dengan senang hati akan menjadi pengawal Takeru untuk sementara waktu. Oke lah, setuju, sip lah. Namun gimana ya, ini Ciwiep nggak ada manis-manisnya, bejir. Oh, yoroshiku na. Keesokan harinya, tampaklah Takeru begitu lesu karena nggak bisa tidur semalaman. Dan singkat cerita, akhirnya mereka telah tiba di negeri para dwarf dan pegunungan Ryuhai. Karena lapar, Takeru mentraktir Brolit makan malam sosis spiral khas dwarf yang rasanya edan pisan. Brolit mengatakan bahwa rasanya memang enak seperti yang dikatakan temannya, yaitu seorang manusia kadal. Di sana Takeru juga mengaku punya teman manusia kadal yang ternyata orang yang mereka bicarakan itu adalah Clay yang tiba-tiba ada di samping mereka. Waduh, sejak kapan itu kadal ada di sana? Ya, Clay tampak kesal kepada Takeru yang meninggalkan Belkaim tanpa melapor kepadanya. Padahal Takeru sudah memberitahu Guild, tapi laporannya tersebut dianggap samar oleh Clay. Lalu Clay bertanya tujuan Takeru yang sebenarnya. Takeru menjelaskan bahwa dirinya akan pergi ke tambang Ryuhai untuk mendapatkan biji Hydra. Clay menyanggahnya karena petualang peringkat rendah seperti Takeru tidak boleh menerima permintaan pengumpulan biji. Takeru beralasan hanya ingin membantu Grotas yang sedang kesulitan mendapatkan biji Hydra. Dan sebagai hadiahnya, Takeru akan dibuatkan gunting khusus. Dan jika semuanya lancar, mungkin Takeru juga akan dibuatkan panci bahkan wajan untuk membuat telur gulung. Jelas saja di sana Clay merasa Takeru itu adalah orang yang aneh karena mengambil misi berbahaya hanya untuk mendapatkan hadiah yang tidak seberapa. Tapi bagaimanapun Takeru, Clay memutuskan untuk bergabung menjadi pengawal Takeru bersama Brolit. Ya, Takeru merasa sangat senang karena mempunyai dua pengawal yang sangat hebat, ditambah Nobi yang juga memiliki kekuatan yang luar binasa. Dan berkat Clay juga, Takeru mendapatkan perlakuan khusus dari para penjaga. Ketika masuk, Takeru tampak takjub melihat keindahan kota besar para dwarf yang dibangun di bawah tanah.
Ternyata bukan hanya para penjaga yang kenal dengan Clay, bahkan raja di sana pun mengenal Clay dan mengundangnya untuk bertemu. Menurut penuturan sang penjaga, Clay di sana dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan negara mereka dari cengkraman Raja Petir Jenggum. Bahkan yang lebih mencengangkan, mereka membangun patung Clay sebagai penghargaan mereka kepada Clay. Tapi patungnya itu kayaknya lebih mirip T-Rex daripada si Clay. Nah, setelah melihat patung yang mirip T-Rex, Clay bersama Takeru dan Brolit menemui raja yang bernama Jorowa Edan. Di sana Clay komplain pada raja kenapa patungnya nggak mirip kadal. Lalu Takeru menunjukkan surat pengantar dari Grotas untuk diberikan kepada sang raja agar diizinkan masuk ke tambang Ryuhai. Awalnya sang raja ragu untuk mengizinkan Takeru masuk ke tambang Ryuhai yang sudah menjadi sarang iblis. Tapi karena Clay dan Brolit yang mengawalnya, akhirnya sang raja mengizinkan mereka masuk. Sang raja juga menugaskan mereka untuk mengungkap kebenaran di balik pemberontakan iblis di tambang Ryuhai. Jelas saja Takeru heran karena tujuannya bukan mengungkap kasus tapi ingin mencari biji idril saja. Nah, untuk masuk ke dalam tambang, mereka dipandu oleh seorang resepsionis guild yang bernama Zanbo. Setelah berada di dalam, Takeru membuat penerangan dari sihirnya untuk memudahkan mencari jalan. Takeru juga menggunakan sihir searching untuk membaca peta agar mereka tidak tersesat. Di sana Takeru mengajak Zanbo untuk mengantarnya masuk ke lebih dalam lagi, karena di lokasi saat ini tidak terdapat biji yang bagus. Tiba-tiba Nobi merasakan ada musuh yang datang, dan benar saja muncul dua monster laba-laba. Sontak Takeru menyerang dengan sihir listrik, lalu Clay menojos dengan tombak, sementara Brolit bergerak sebagai eksekutor. Nah, setelah berhasil mengalahkan monster laba-laba, mereka langsung masuk lebih dalam lagi. Terlihat Takeru berhenti di sebuah lorong buntu. Ternyata Takeru melihat ada biji Ildra berada di balik dinding lorong buntu tersebut. Lalu Takeru menghancurkan dinding tersebut dengan sihir bahasa Inggris, sehingga apa yang terjadi? Tenkai! Soreike! Eruption! Ya, di sana dindingnya langsung jebol, dan alangkah terkejutnya mereka melihat banyak urat Ildrite yang diketahui jauh lebih luar biasa dari biji Ildra. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan suara yang bergemuruh seperti suara datangnya iblis. Entah kenapa di sana Takeru begitu serius ingin melawan monster tersebut sendirian, dan ternyata ここは俺に任せてくれないか。いや、頼む。悪魔の野郎だ。こんなとこにもいるなんてな。これが Ya, semua orang di sana tampak heran melihat ekspresi Takeru dan Nobi yang sangat girang melihat monster kepiting, padahal menurut mereka sangat mengerikan. Sementara itu, Brolit mengajak Clay untuk bekerja sama untuk mengalahkan monster buas peringkat A tersebut. Namun Takeru mencegah mereka untuk melawan monster tersebut karena mungkin Takeru takut daging monster itu rusak, nanti bisa mengurangi rasa saat dikonsumsi gitu ya. Lantas Takeru mengaktifkan sihir penguat dan mengambil tongkatnya untuk menghabisi monster tersebut. Takeru juga melarang Nobi menyerang monster itu dengan api. Nah, karena dilarang menggunakan api, di sana Nobi menggunakan jurus Sound Horeg. Lalu Takeru memukul si monster dengan tongkat malampirnya. Namun, hantaman tongkat Takeru itu tidak mampu menumbangkan monster tersebut karena kulitnya sangat keras lebih dari kadal. Lantas Takeru menggunakan scan untuk mencari titik lemah monster tersebut. Setelah mengetahui titik lemahnya, Takeru menyerang monster itu dengan tombak es yang diputar hingga seperti bor, dan dalam sekejap si monster langsung beku. Namun di sana Clay malah marah pada Takeru karena Takeru tidak memanfaatkan Clay sebagai pengawal. Takeru menjelaskan bahwa dia tidak mau daging si kepiting jadi berantakan, apalagi berceceran darah. Jelas semuanya terkagum dengan kehebatan Takeru, tapi mereka agak terheran gitu ya, karena Takeru akan memakan daging monster. Lalu setelah itu mereka mengambil semua biji Ildrite yang didapatkan di sekitar goa. Zanbo tampak menangis terharu karena selain Takeru telah menumbangkan monster yang selama ini mengganggu mereka, Takeru juga menemukan semua urat biji di goa tersebut. Takeru pun merasa lega dan senang karena sudah melakukan banyak hal berguna untuk banyak orang di dunia barunya. Bisa dibilang Takeru adalah setetes air yang mungkin sudah sedikit mengubah dunia sesuai keinginan Agus Dewadul. Setelah keluar dari goa, Takeru dan kawan-kawan melaporkan hasil penumpasan monster pada sang raja.
Janbo pun bersaksi bahwa dia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Nah, untuk bukti yang lebih akurat, Takeru mengeluarkan si monster hingga membuat bangunan bergetar. Bahkan kumis dan jenggot pun ikut bergetar hebat. Lalu sebagai rasa terima kasih, sang raja memberikan hadiah 3 juta rep untuk masing-masing orang. Tapi hadiah tidak terlalu penting bagi Takeru, karena yang penting hanyalah bisa membawa monster itu pulang dan langsung memakannya. Sementara cangkangnya yang keras akan dibuatkan gunting. Keesokan harinya, Brolit mendapatkan hadiah tambahan yaitu kuda putih bersayap sesuai dengan yang diinginkannya. Bukan cuma Brolit, tampak juga tombak Clay yang rusak sudah diperbaiki. Nah, karena Brolit sudah mendapatkan kuda yang dicarinya, dia pun akhirnya akan pulang untuk memberikan kuda tersebut kepada saudaranya. Di sana Brolit merasa sangat berhutang kepada Takeru. Brolit merasa seumur hidup pun dia tidak akan bisa membalasnya. 達者でな。それじゃあブロライトまたな。首を洗って待っておください。敵に言うセリフじゃね？ Singkat cerita, Takeru dan Clay sudah kembali ke guild. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Ariana yang lucu punya telinga kelinci. Bang, boleh pegang bang telinganya bang? Gak boleh. Nah, karena Clay selalu bersama Takeru, Ariana menyimpulkan mereka itu sudah menjadi satu tim. Dan dugaannya itu dibenarkan oleh Clay. Di sana Ariana tampak senang dan langsung berlari untuk melaporkannya kepada Wade. Takeru langsung berpikir untuk membentuk tim dengan Clay. Meski Clay suka menceramahinya, tapi Clay bisa menjadi rekan yang baik untuk menemaninya berpetualang. Dan akhirnya mereka memutuskan membentuk tim dengan nama yaitu Tim Biru Hitam, anjay. Setelah itu, Takeru menyerahkan biji Eldred yang kemurniannya sangat tinggi pada Grotas. Sontak Grotas dan Rebel badannya itu langsung gemetar dan kumisnya pun ikut bergetar. Bahkan mereka tidak bisa menahan air matanya yang mengalir. Mereka sangat terharu karena seumur hidup baru pertama kali melihat biji Eldred sebanyak itu. Takeru pun merasa sangat bersyukur karena mereka menyukainya. Selain itu, Takeru juga bisa memberi material yang di luar ekspektasi mereka. Akhirnya Takeru mengerti bagaimana caranya menjadi pengumpul material yang baik dan hebat. Lalu Rebel mengatakan bahwa bengkelnya itu tidak mampu membayar batu sebanyak itu kepada Takeru. Di sana Takeru merasa tidak keberatan jika dianjuk. Yang penting nanti mereka itu membuatkan gunting khusus untuknya. Dan untuk sekarang ini Takeru mengizinkan batu itu untuk dipakai membuat pedang terbaik yang bisa memenangkan kompetisi. Waktu pun terus berlalu, tidak terasa 2 minggu sudah terlewatkan. Tampaklah Takeru dan Clay minum Orson bersama. Tiba-tiba Wade datang memberikan sepucuk surat untuk Takeru. Ya, ternyata surat itu dikirim khusus oleh seorang tuan tanah atau bangsawan dari keluarga Luceu Bach. Bukan hanya Takeru, ternyata Clay yang menjadi rekan satu timnya diundang juga ke istana bangsawan tersebut. Bukannya senang mendapatkan undangan dari bangsawan, di sana Takeru malah khawatir dengan niat bangsawan tersebut. Meski begitu, keesokan harinya Takeru tetap memenuhi undangan bangsawan tersebut dengan menggunakan kereta kuda yang sangat mewah. Takeru di sana menjadi pusat perhatian orang-orang yang berada di pinggir jalan. Ternyata sudah menjadi impian setiap petualang untuk diundang ke istana bangsawan, karena mungkin mereka akan mendapatkan bantuan dari bangsawan. Petualang peringkat rendah pun reputasinya akan naik jika dapat dukungan dari mereka. Oh, begitu ya? Gimana bang? Jelasin ulang bang. Halah, ribet lu. Udah, kita lanjut aja. Nah, setelah berada di depan istana yang sangat megah, Takeru dan Clay disambut dengan baik oleh Raymond, seorang butler, dan para pelayan istana. Namun ada seorang berkacamata entah siapa namanya yang tampak hare-hare atau cuek-cuek bebek ketika melihat Takeru di sana. Kenapanya bang? Enggak, itu cuma doang. Banyak nanya lu. Bang, lu gak jelas bang. Maksudnya itu misterius batak. Ya lanjut. Tidak lama dari itu Takeru dan Clay dihampiri oleh Nona Tiaris yang tampak songong, di mana dia langsung memaksa Takeru untuk menyerahkan Nobi kepadanya. Lalu dengan sopan Takeru menanyakan kepada Tiaris kenapa dia sampai berpikir akan diberi seekor naga. Ternyata Tiaris diberitahu oleh Bernard jika ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari petualang yang kasar dan tidak berpendidikan, caranya itu harus bersikap tegas. Sontak Takeru pun langsung kesal dengan si Bernard, tapi Takeru tidak tahu orangnya yang mana. Takeru langsung meminta maaf kepada Tiaris bahwa Nobi adalah keluarganya yang berharga, jadi tidak akan diberikan kepada siapapun.
Tiaris yang baru mengetahui Nobi bisa mengerti bahasa manusia langsung meminta maaf karena tadi Tiaris sempat mengatakan Nobi si hidung goreng patut. Setelah itu Takeru menanyakan alasan kenapa Tiaris sangat menginginkan naga. Tiaris mengaku naga itu akan diberi kepada ibunya. Tidak lama berselang, sang tuan tanah yang bernama Perminan pun datang. Dengan wajahnya yang ganteng diselimuti aura Sigma Boy, maka beliau berhak mendapatkan gelar si ganteng kalem dari Cimeong. Ternyata alasan Perminan memanggil Takeru dan Clay adalah untuk mengobati istrinya yang sedang sakit parah. Perminan tahu Takeru bisa menyembuhkan penyakit karena mendengar kabar tentang Takeru yang menyembuhkan penyakit seorang ayah di pemukiman kumuh Pospo. Untuk itu, Perminan meminta Takeru untuk menyelamatkan istri tercintanya yang bernama Meliteria. Perminan juga menjelaskan kenapa Tiaris sangat ingin memiliki naga itu karena demi sang ibu. Tiaris ingin naga itu menjadi teman sang ibu agar tidak kesepian saat Tiaris tidak ada, karena Tiaris harus kembali ke asrama sekolah. Perminan mengakui meski putrinya itu bukan anak yang pintar, namun hatinya sangatlah baik. Kebaikan Tiaris itulah yang membuat hati Clay yang selembut salju jadi tersentuh. Clay tidak bisa menahan air matanya yang keluar karena terharu dengan kebaikan Tiaris. Ya, ternyata meski wujudnya sangat mengerikan bagaikan kadal, namun Clay memiliki hati yang lembut bagaikan kucing Persia. Sementara itu, Takeru masih terlihat bingung dan ragu untuk membantu Perminan karena Takeru takut membuat kesalahan dan terlibat masalah dengan bangsawan. Setelah merenung sejenak, akhirnya Takeru menyanggupi apa yang diinginkan oleh Perminan. Kemudian Perminan membawa Takeru ke kamar istrinya untuk mulai penyembuhan. Tampaklah Meliteria terbaring tidak berdaya di kamar yang gelap dengan sirkulasi udara yang tidak bagus. Takeru meminta agar kamarnya itu diberi sedikit penerangan agar tidak sumpek. Namun Perminan menolaknya karena istrinya tidak tahan dengan sinar matahari. Nah, setelah mengerti, akhirnya Takeru memulai penyembuhannya dengan tindakan pertama, yaitu scan. Di dalam daftar tertera bahwa penyakit Meliteria itu sangatlah parah. Di umurnya yang masih muda, beliau itu sudah mengidap penyakit katarak, kesulitan berjalan, anemia, ambien, rombehen, dan penyakit yang mematikan, yaitu masalah ginjal, keracunan liver, dan komplikasi lainnya. Dengan wajah yang penuh berharap, Perminan menanyakan apakah Takeru bisa menyembuhkan istrinya. Takeru mengatakan untuk gejala seperti rorombehen dan yang lainnya, Takeru merasa bisa menyembuhkannya. Namun untuk keracunan liver, Takeru juga baru pertama kali mendengarnya, jadi tidak yakin untuk menyembuhkannya. Meliteria di sana mengungkapkan bahwa dia tidak berharap bisa sembuh total, yang penting bisa menggerakkan tangannya untuk memeluk Tiaris, putri tercintanya. Dan demi sang istri tercinta, Perminan memohon sambil menangis kepada Takeru. 本当に任せてもらえますか？俺を信用していただけるかどうかです。旦那様に従います。ティアリスを抱きしめたい。頼むタケル。わかりました。 Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah ya, masa enggak ya? Anime ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Tapi sayangnya kita harus tunggu lagi minggu depan. Ya jadi wesi. Oh, wesi. Yang artinya lo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Pokoknya mas, setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.